Di gedung tua nih soalnya mah. Itu kayaknya gede banget pohonnya. Oh, ini pusaka tuh Mas ya? Itu musim pusaka itu. Iya, itu museum. Senjata-senjata gitu Mas. Iya, pusaka-pusaka peninggalannya. Oh. Kayak ada kujang, keris, tombak, Oh. senapan. Berdiri gitu ya. Oh. Iya, di dalam sini semua. Nah, kalau bangunan itu ada namanya Langgar Agung. Oh, itu. Langgar itu artinya musola, Agung Iya. itu besar. Nanti sampai sekarang pun masih dipakai buat sholat 5 waktu, Idul Fitri Itu. sama Idul Adha. Jadi pengunjung yang belum sholat pun sekarang boleh sholat itu. Oh, bisa. Bisa. Itu nggak dikunci kan? Enggak ada. Oh, langgar tuh Tinggal namanya tuh. didorong aja buka. Oh iya, langgar tuh. Dulu kita juga ada ya, langgar ya. Ini sama aja ngomongnya langgar. Ini dulu kan kita langgar. Dan sekarang musola. Ke Museum Keraton Kesepuhan Nah, kalau ini museum pusakanya. dengan Ayo, kota. Boleh depan sini bagus. masuk. Ya, ini kau. Wah, adem. Nanti kita bisa lihat sebelah sini. Oh, Sultan ini mah. Ini yang ke-14 tapi. Oh, Yang ke-14 yang meninggal kemarin di 2020 di usia 55 tahun. Oh, ini. Namanya Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Nah, ini Sultan yang ke-14. Tapi meninggalnya bukan karena COVID. Meninggalnya itu pada saat itu dikarenakan kanker usus. Anaknya berapa? Pangerannya? Anaknya 4. Empatnya yang sekarang jadi Sultan yang anak laki-laki pertama. Jadi kalaupun misalkan perempuan yang pertama ya tetap nggak boleh karena harus dari anak laki-laki pertama. Nah, kita bisa lihat ke dalam museumnya. Presiden Joko Widodo 2017 atau besok. Ngeri. ah, Nah, kalau kita lihat sebelah sini nih di bawah nih ada pedang. Kan wong Jawa. Disebut dengan namanya pedang lameng. Nah, ini pedang lameng ini fungsi pedangnya itu dulu untuk membacok. Nah, kalau atasnya ini ada pedang suduk itu lebih lancip, itu untuk menusuk. Jadi lameng itu membacok, suduk itu menusuk. Nah, ini dibuat di era kerajaannya Pajajaran di abad ke-15. Jadi yang menggunakan senjata ini yaitu prajurit dari kerajaan Pajajaran. Nah, kalau sebelah sini ini ada ranjaunya, tapi ranjaunya tidak meledak. Ini hanya menusuk dan diberi racun. Nah, ini ranjaunya. Nah, kalau atasnya ini ada kujang wayang atau kujang semar. Nah, ini usia kujangnya ini udah 500 tahun lebih. Nah, ini peninggalan dari kerajaan Galuh Pajajaran di abad ke-14 sampai abad ke-18. Nah, kalau kita lihat lagi sebelahnya, ini ada keris disebut dengan namanya keris brojol. Nah, kenapa ada keris ini disebut dengan keris brojol? Karena memang dahulu keris ini digunakan sebagai syariat untuk ibu-ibu yang mau melahirkan. Center itu. Tapi bukan untuk motong atau bedahnya. Jadi keris brojol di sini itu akan direndam di air. Nah, kemudian secara rendaman airnya akan diminumkan ke ibu-ibunya. Nah, setelah itu insya Allah brojolnya bisa lebih lancar atau lebih mudah. Mungkin kalau orang tua dulu itu nyebutnya rumput Fatimah. Nah, kemudian kalau ini ada peti dari Mesir. Nah, kenapa ada peti dari Mesir? Karena ayahanda dari Sunan Gunung Jati itu merupakan raja di Mesir yang bernama Syarif Abdullah. Nah, ini peninggalan dari ayahnya Sunan Gunung Jati. Kalau zaman sekarang ini koper untuk menyimpan pakaian dan perhiasan. Iya. Nah, kalau sebelahnya ini ada peti dari Cina. Nah, kenapa ada peti dari Cina? Karena salah satu istri dari Sunan Gunung Jati ada yang berasal dari Cina, namanya Putri Ongtin. Tapi Putri Ongtin itu sudah diislamkan oleh Sunan Gunung Jati yang bernama Islamnya bernama Nyimas Laras Sumanding, yang arti namanya selaras untuk disanding. Nah, ini peninggalan dari Putri Ongtinnya. Ini ada geraken untuk tempat jamu.
Nah ini semua diberikan ke Sunan Gunung Jati, ini semua totalnya sebanyak 4 kapal besar. Tapi sisanya kemana? Iya, sisanya itu ada di makamnya beliau. Jadi di makam Sunan Gunung Jati itu di tembok-tembok makamnya ditempeli benda-benda seperti ini. Nah itu semua peninggalan dari Putri Ong Tin. Nah Putri Ong Tin ini merupakan istri kelima dari Sunan Gunung Jati. Tapi beliau bukan poligami. Beliau itu istrinya tetap satu karena beliau itu meninggal, menikah. Jadi istrinya meninggal dulu baru nikah lagi. Nah menikahnya itu sebanyak 6 kali. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena umur Sunan Gunung Jati itu berumur panjang. Beliau itu total umurnya mencapai 120 tahun. Wah, Masya Allah. Nah itu umur dari Sunan Gunung Jati. Nah kalau kita lihat lagi sebelah sini, ini ada yang paling utamanya. Ini ada kereta kencana. Disebut dengan namanya kereta kencana Singa Barong. Tapi singa barong di sini ini bukan berarti kayak tadi mirip singa. Tapi singa barong di sini itu yang artinya singarani bareng-bareng atau bersama-sama. Ini yang aslinya dibuat pada tahun 1549. Tapi memang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1942. Nah ini dahulu ditariknya itu bukan pakai kuda, tapi menggunakan 4 kerbau bule atau kerbau albino. Nah bahan kayunya terbuat dari kayu kulit, itu khas Kalimantan atau sifatnya kayu besi. Yang kayunya semakin kena air dia akan semakin kuat. Nah ini yang membuatnya itu orang Kaliwudu. Kaliwudu itu daerah Cirebon di Kuleret, namanya Kinangaguna. Nah untuk arsiteknya itu Panembahan Losari. Nah yang boleh naik itu hanya rajanya saja, jadi apapun istrinya sekalipun tidak boleh sama sekali. Nah ini terdapat di unsur budaya agama di sini ada belalai gajah yang megang trisula. Itu Cirebon bersahabatkan dengan India yang mayoritas agamanya Hindu. Nah kalau kepala naga itu Cirebon bersahabatkan dengan Cina yang mayoritas agamanya Buddha. Nah kalau sayapnya itu Cirebon bersahabatkan dengan Mesir yang mayoritas agamanya Islam atau buruk kendaraan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada Hindu, Buddha, dan Islam. 2 kali. Oh ini gamelannya. Obat kalau ada acara doang ya? Ya kalau yang Idul Fitri Idul Adha. Nah ini gamelan skarten ini berasal dari Banten yang usianya udah 600 tahun lebih. wow, Masya Allah. Nambah abad. Nah ini gamelan dari Banten ini kenapa ada dari Banten? Karena memang kita ada hubungan juga dengan Banten. Hubungan Banten dengan Cirebon itu bapak dengan anak. Kenapa bisa bapak dengan anak? Karena Sunan Gunung Jati juga menikah dengan putri Banten bernama Nyimas Kawunganten dan punya anak bernama Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi Cirebonnya itu dituakan karena ayahnya tinggal di sini. Nah kalau ini sebelahnya gamelan lagi tapi beda. Ini namanya gamelan yang Megamendung. Ini dipakai di abad 17, tepatnya di tahun 1748 peninggalan dari Sultan Sepuh yang keempat. Nah ini dulu digunakan untuk kesenian tari topeng. Megamendung. Gamelan Tuan mana nih Mas? Sama ini? Hah? Tuan mana? Tuaan itu, tapi itu yang masih dipakai kalau ini enggak. Ini abad 17, kalau itu abad 14. Nah kita ke sebelah sini silakan. 14 mah. Masih awet Nah aja itu loh. juga ada pohon tuh. Itu namanya ada pohon randu atau pohon kapuk. Itu usia pohonnya udah 50 tahun. Masya Allah. Itu sampai sekarang pun masih hidup pohonnya. Jadi kalau lagi musim kapuk itu ada kapuknya semua. Itu di dalam. Hah? Yang itu. Tuh. Iya itu pohon kapuk. Astagfirullah. 50 tahun. Untuk menusuk. Jadi dulu kalau perang sama Belanda itu ditusuk-tusuk pakai ini. Jadi biar memastikan orang yang kita tembak itu sudah mati atau belum. Jadi biar menghemat peluru. Nah disebut dengan bayonet. Nah kalau ini ada 2 peti. Nah 2 peti ini isinya wayang kulit. Ini wayangnya Sunan Kalijaga atau yang bernama aslinya tadi Raden Mas Said. Nah kenapa wayang ini nggak dipajang? Karena kulit asli itu sifatnya rapuh, gampang rusak. Makanya dikeluarkannya cuma sebulan sekali, setiap Jumat Kliwon. Nah setiap Jumat Kliwon ini dikeluarin, ditaruh di jendela, di dalamnya, diangin-anginin agar tidak lembab. Nah itu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang, sekitar setelah sholat Jumat.
Nah ini orang dulu pun kalau mau untuk nonton ini. wayangnya Sunan Kalijaga itu pakai tiket tapi bukan pakai uang. Tiketnya itu menggunakan 2 kalimat syahadat. Jadi harus masuk Islam dulu baru bisa nonton. Sejarah itu. Wayang ini yang untuk dakwah ini. Iya, untuk dakwah. Nah kalau ini ada Soalnya, meriam. masih Ini ada aja meriam ya? apa Masih saja kesimpan dari nggak? bangsa Masih kesimpan ya? Portugis. Masih kesimpan ya? Nah ini meriam rampasan dari bangsa Portugis ini di tahun 1527. Nah ini meriam tangan dari punyanya bangsa Portugis. Nah kalau sebelahnya itu meriam pemberian dari India itu abad 14. Nah kalau itu digunakan di dek kapal besar atau kapal perang. Nah kalau ini ada lukisan Prabu Siliwangi. Nah ini lukisan Prabu Siliwangi ini yang melukisnya bernama Rido dari desa Sancang di Garut. Nah ini dilukisnya pada tahun 2004. Jadi belum tentu paras dari Prabu Siliwangi itu seperti ini. Oh, belum tentu. Iya karena bukan dikira-kira juga. Jadi beliau walaupun ini 2004, Rido itu sebelum melukis ada puasanya dulu atau tirakatnya. Nah dimimpikan didatangkan parasnya seperti ini. Nah ini juga punya keunikan atau unsur 3 dimensi. Jadi untuk kalian dari sang pelukis maka dari Prabu Siliwangi dia itu akan mengikuti ke arah mana kita jalan. Dan kiri kanan kiri kanan kanan. Iya sih. Iya. Lirik, wateng lirik ton. Kita ke kanan ngikutin ya gitu dan 3 dimensi ya. Coba ah, masa. 14. Jadi dulu kayak kujang keris tombak nyimpennya di sini. Nah dulu bentuknya bangunan cuma udah runtuh. Nah sebenarnya sempat mau dibangun ulang cuma nggak ketemu bentuk awalnya. Makanya dibiarkan seperti ini bangunannya. Nah kalau ini ada 2 tandu yang warna hijau. Nah, ini tandu ini disebut dengan tandu jempana. Nah tandu jempana ini diangkat oleh 8 orang prajurit. Ini untuk putra mahkotanya, itu untuk istri dari sultannya. Nah kalau yang pernah ini ada tandu. namanya tandu Garuda Mina. Nah kalau tandu Garuda Mina ini untuk hitanan atau sunatan. Mungkin kalau orang sekarang kenalnya itu sisingaan. Nah ini juga ada arti atau filosofinya. Jadi Garuda atau burung Garuda itu yang selalu di atas. Mina itu artinya ikan yang selalu di bawah. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang sudah di atas itu tidak boleh melupakan orang-orang yang di bawah atau fakir miskin. Nah kemudian kalau kita lihat lagi sebelah sini ini juga ada ukiran dewa Ganesha. Lebar kali badan ton. Lebar kali badannya. Nah ini ukiran dewa Ganesha. Jadi nggak boleh sombong walaupun kita udah pintar karena di atas langit masih ada langit, di atas gajah masih ada gajah. Nah ini diukir di tahun 1582 karya Panembahan II. Ini kalau zaman sekarang menjadi lambangnya kampus ITB, Institut Teknologi Bandung. Kaica. Kalau kita lihat lagi sebelah sini Kaica. ada duplikat atau tiruan yang di depan tadi. Nah kalau duplikat ini dibuat cukup baru. Ini di tahun 1996 dibuatnya. Nah ini dibuat di tahun 1996. Oh, ke Ini depan masih ya? dipakai sampai sekarang. Ini yang duplikatnya. Nah ini jadi kalau mau dipakai itu akan mundur ke pintu ke belakang. Nah ini dipakainya setiap satu suro atau festival Nusantara atau kita nyebutnya dengan acara kirap. Nah ini kalau mau dipakai itu mundur ke pintu ke belakang. Nah ini ditariknya udah bukan pakai 4 kerbau bule lagi tapi sudah menggunakan 4 kerbau biasa. Dan bahan kayunya pun beda. Kalau yang depan tadi kayu ulin, kalau ini terbuat dari kayu jati dan ukurannya lebih kecil dibandingnya. Harus dicuci atau Oh, ada penunggunya. karena di sini masih dicuci setahun sekali setiap satu Oh, suro yang sampai 10 Muharram. TV itu ya? Iya. Bisa langsung TV itu. Betul. Nah, kenapa butuh waktu kurang lebih 10 hari? Karena semua total pusaka di sini itu mencapai 2000 koleksi benda pusaka. Banyak banget. Dan itu Masya Allah. dicuci satu persatu dan dicucinya itu pakai air kelapa, air sumur 7, minyak melati, minyak kelapa, kembang 7 rupa dan juga bakar kemenyan. Emang semua ada isinya gitu ya, Mas? Iya. Enggak, bukan dicampur, ada step-stepnya. Oh gitu. Iya, masing-masing. Beda-beda Ada ininya kali isinya. Oh masing-masing. Iya, masing-masing. Jadi ke air kelapa dulu, terus
pindahin ke air sumur 7, pindahin ke Baru tuh. ganti-gantian. Nah kalau ini ada pedangnya rampasan dari bangsa Portugis. Nah ini pedang-pedang dari bangsa Portugis di tahun 15 ya. Pedang zaman dulu. Sampai keropos ya, pedang keropos. Iya itu kan yang asli soalnya bukan replika. Jadi bukan. Ini semua di sini asli nggak ada replika. Asli mah. Masya Nah, kemudian Allah. kalau ini ada alat debus dari Banten. Nah ini alat debus ini dahulu digunakan untuk prajurit kalau ada kenaikan pangkat. Jadi dulu tesnya pakai ini. Ini akan dipukul menggunakan palu besar. Ujung yang tajamnya itu akan taruh di tenggorokan sama di perut. Masya Jadi Allah. kalau tembus itu mati, kalau nggak tembus bisa naik pangkat. Masya Allah. Iya harus punya ilmu debus. Nah kalau yang bawahnya itu ada batu peluru bandil. Kalau batu peluru bandil itu dilemparkan menggunakan tali ke arah musuh. Jadi diputer kemudian dilempar sama tali-talinya. Mungkin kalau orang sekarang lebih mengenal Tapel dengan ya? senjata ketapel. Nah ini terinspirasi dari senjatanya Nabi Daud. Oh iya iya iya. Nah kita bisa lihat lagi sebelah sini sampai keluar. Tiga itu trisula. Nah kalau 4 disebut dengan satu bulan. Oh iya. Nah kalau ini baju jirahnya, ini juga Oh. rampasan dari Portugis, bukan punya kita. Ini juga rampasan. Nah ini satu baju jirahnya, satu bajunya beratnya ini mencapai 5 kg. Oh berat banget Masya Allah. Ini bahannya terbuat dari perunggu untuk menahan tusukan dengan bacokan. Perang nih. Yang kayak di film-film itu ya. Iya iya. Baju dia. Nah ini Perang. beratnya 5 kilo satu bajunya. Masya Allah. Berat banget. Dan harus kuat ya. Berat keker. Ya harus kayak ada rai. Iya. Masya Allah. Iya. Masih. Cuma untuk sekarang cuma 2 ya. Di sini sama di Foto bareng nggak apa-apa ya? Iya. Sama ada ukiran Panembahan 1 dari abad 15. Ini ukiran Taman Arum. Nah ini kalau mau foto sini, ini kursinya boleh didudukin. Nah kalau mau foto sini boleh. Iya, udah gede aja makan gitu. Nggak usah duduk. Duduk dong Ibu. Ayo, dari gantian. Yang perempuannya duduk, laki-lakinya berdiri kiri kanan. Ada Aida dan juga warnanya hijau. Kelapa udah KTP helm. Ya udah foto. Nah kalau sebelahnya lagi, Udah dong, di foto dong. nah ini ada baju-baju. Ini baju-baju peninggalan dari putra-putri Sultan Sepuh yang ke-10. Ini di tahun 1880 bajunya. 18? Nah kalau 1880. Nggak hancur ya? Iya, ini Pakai obat kali ya? sebenarnya kalau diangkat ya hancur. Oh. Nah ini kalau atasnya ini ada perhiasan pengantin tapi terbuat dari kuningan, bukan dari emas. Kenapa dari kuningan bukan dari emas? Karena perhiasan pengantin zaman dulu dipakai juga sama laki-laki. Makanya terbuat dari kuningan bukan dari emas. Iya mas nggak boleh lagi. Nah, Si ada kalau lagi sebelahnya abad 18 lagi, baju nggak hancur. ada kristal-kristal hadiah dari bangsa Eropa ini di abad 17 dengan abad 18. Kalau ini masuk ke kristalnya sudah modern. Ini kalau zaman sekarang banyak tiruannya, kalau nggak dari kaca plastik. Nah kalau ini beneran dari batu kristal. Oh subhanallah. Batu nih begini. Ini biasanya kalau di rumah-rumah ini buat tempat permen. Iya. Yang bahannya udah beda ya. Cuma bahannya kalau sekarang tuh kaca, kalau nggak kaca plastik. Kalau ini beneran semua full batu kristal. Subhanallah. Oh itu dijaga, nggak dicuri. Iya kan? Kristal lah. Nah kalau ini ada mahkota wayang wong. Ini wayang orang di abad 18. Jadi kalau dulu ada tari wayang pakainya mahkota seperti ini. Nah kalau ini ada kaca cermin dari Cina abad 18, tapi kacanya udah pecah, makanya udah nggak ini. Nah ini kenapa dibuat lebih pendek? Karena orang zaman dulu pun belum mengenal yang namanya kursi dan bangku. Jadi duduknya masih di bawah atau masih lesehan. 11, 12 dengan 13. Jadi mengenal baru adanya kamera itu di zamannya Sultan Sepuh yang ke-11 menjabat di 1899. Cuma belum berwarna. Mulai ada warna itu di Sultan Sepuh ke-13 yang menjabat di 1969. Dan mulai mengenal sarjana itu dari situ. Namanya Pangeran Raja Adipati Haji Dr. Maulana Fahruddin Sarjana.
Iya, S3. Nah, kita bisa lanjut ke bagian istana. Ciamis, Masya Allah. Wow, Ciamis. Bukan. Pengajian ini. Asik. Ayo, lewat. Dari Ciamis. Ciamis. Iya, bukan berangakan jadi mah.